Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa man habba wa sayna ilaina wa lidawil huquq alaina wa nakhussu khasatan la hadrati Syekh Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wa la hadrati Syekh Said Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wa la hadrati jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut halaman 167. Masih membicarakan paman-paman atau bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bahan ingatan betapa bahwa keberadaan keluarga itu penting, ya, walaupun mungkin tidak semua keluarga Nabi khususnya itu menjadi, ya, pendukung Nabi begitu, ya. Bahkan ya seperti yang kita kenal Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya, itu adalah boleh dikatakan paman-paman beliau, namun ternyata mereka adalah orang-orang yang menentanglah daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang betul-betul memang masuk Islam kemudian membela Nabi, tapi ada juga yang menentang Nabi secara terang-terangan. Ada juga yang, ya, seperti Abu Thalib misalnya, walaupun dia secara terang-terangan tidak memusuhi Nabi, bahkan membela Nabi, tapi juga tidak masuk Islam secara nyata ketika dia masih hidup. Walaupun banyak keterangan ulama yang menyatakan bahwa Abu Thalib dibangkitkan kembali oleh Allah untuk sekedar membaca syahadat, katanya begitu. Namun sekali lagi, siapapun orang yang ada di sekeliling Nabi, pasti mereka akan dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk meningkatkan kualitas Nabi, begitu, ya. Yang baik, ya, yang kemudian membela Nabi pastilah mereka menjadi orang terbaik di hadapan Nabi. Kemudian orang yang tidak baik, ya kasarnya mungkin orang yang memusuhi Nabi, itu menjadi tangga bagi Nabi untuk meningkatkan kualitas perjuangan Nabi. Dan merupakan pelajaran besar bagi kita bahwa dalam hal kita berdakwah misalnya, itu bisa jadi yang menjadi penghalang, ya, yang menjadi penghalang dakwah kita atau, ya, pekerjaan kita itu bukan orang jauh, ya, bisa jadi adalah orang dekat gitu, ya, orang-orang yang mungkin, ya, istilahnya mungkin benci kali kepada kita gitu, itu bisa jadi adalah orang dekat. Jadi kalau dalam hal untuk kebaikan seseorang itu selalu aja ada pembencinya, dan pembencinya itu tidak harus dari orang jauh, dari musuh, bahkan tidak harus. Bahkan bisa jadi pembencinya adalah datang dari keluarga. Nah, Nabi itu adalah orang yang boleh dikatakan dalam kehidupannya, ya, salah satu
musuh, ya boleh katakanlah musuh atau pembencinya itu adalah datang dari pihak keluarganya, termasuk diantaranya adalah paman-pamannya. Kita lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u, dan yang keempat Abu Lahab. Abu artinya bapak, Lahab itu yang bergejolak, begitu. Bapak yang bergejolak, kalau bapaknya gejolak jadinya. Wa ummuhu Layinu bintu Hajar, dan ibunya adalah Layin bin atau putri Hajar. Ini berarti istri yang keempat nih kalau nggak salah dari Abdul Muttalib, ya. Layin bintu Hajar, terus Fatimah bintu Amr bintu Abid, kemudian Halah bintu Uhaib, dan Qailah bintu Hibban, ya. Itu udah 4 tuh dari istrinya Abdul Muttalib. Jadi nanti banyak jadi anak-anak yang beda-beda jadinya. Wa kunya bi Abi Lahab, dan dikunyahkan, digelari dengan Abu Lahab, bi annahu kana yatalahabu husnan. Ini terjemahannya kurang pas nih menurut saya, ya. Karena dia orangnya memancar, ya, memancar mukanya itu husnan, karena gantengnya, begitu, ya. Jadi emang keluarga Nabi bukan keluarga yang ecek-ecek, begitu, ya. Keluarga yang mantap-mantap, yang bagus-bagus dari segi parasnya. Kan kagak mungkin kalau diceritain tuh Nabi, ya, Nabi mukanya begini, tingginya begini, badannya begitu, kalau berjalan apa segala macam. Tiba-tiba keluarganya pengkor, buta gitu misalnya kan. Nggak nyambung banget begitu. Jadi walaupun Abu Lahab mungkin dari sisi akidah beda, tapi secara genetik gitu, Nabi Muhammad memang punya keluarga adalah keluarga yang ya bagus-bagus lah begitu, bibit-bibit yang unggul-unggul gitu, sehingga nggak ada yang boleh katakan tuh yang istilahnya ya kalau kita kasarin jelek lah bahasanya begitu dari segi tubuhnya begitu. Semua tubuhnya hebat-hebat, bagus-bagus begitu, ya. Termasuk adalah Abu Lahab walaupun dia kafir gitu. Kalau kafir kan tidak ada hubungannya dengan postur badan kan, ya. Nggak selalu orang yang bagus mukanya jadi muslim, yang jelek mukanya jadi kafir gitu, enggak. Itu bukan patokan yang demikian tadi. Wakila, dan dikatakan kunya bihi, digelari dengan Abu Lahab, litalahu biwajhihi isyraqan wa humratan, ya, karena wajahnya ya menyala-nyala katanya, ya, menyala-nyala, isyraqan wa humratan. Isyraqan itu asalnya bercahaya, ya. Kalau matahari terbit, terang, wa humratan, dan kemerah-merahan. Wa kanat kunyatuhu, dan adapun kunyah lainnya, ya, dari selain Abu Lahab itu adalah Aba Utbah, yaitu Abu Utbah. Wasmuhu, dan nama aslinya adalah Abdul Uzza, ya, Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza, wa huwa kafirun binasil Quran, dan Abu Lahab adalah kafir sesuai dengan yang ada di dalam nas Al-Quran. Nama-nama patung yang ada di Ka'bah pada waktu itu jangan heran kalau pada akhirnya juga menjadi nama-nama orang besar gitu, ya. Uzza kan nama patung tuh di situ kalau nggak salah, ada Uzza, ada Manat, ya, ada Hubal, dan lain sebagainya. Kalau dicari-cari sih sebenarnya itu namanya dari nama Islam juga. Uzza itu dari Aziz, Manat itu dari Manan, begitu, ya, dan lain sebagainya. Wa qad ra'ahu fin naumi ba'da mautihi bi sanatin akhuhu al-Abbas, dan dimimpikan begitu, ya. Ra'ahu fin naum itu dimimpikan, ba'da mautihi setelah kematiannya, bi sanatin selama 1 tahun. Siapa yang memimpikannya? Akhuhu, saudaranya, Al-Abbas, yaitu Abbas. Wa qala lahu ma haluka,
Lalu dia bertanya, apa ya atau bagaimana keadaanmu? Faqala, maka Abu Lahab menjawab, finnari, ya, di dalam neraka, ya. Illa annahu, hanya saja bahwa dia khufifa anni, ya, diringankan bagiku, ya, kulla lailatis nain, setiap malam Senin, wa amusu min baini asbu'i hataini ma'an, dan aku menghisap di antara dua jariku ini, ya, di antara dua jariku ini ma'an, air. Wa asyara bi ra'si usbu'ihi, ya, dan ia menunjukkan kepada ibu jarinya, ilan nukratil lati tahta ibhamihi, ya, sampai di bawah lubang, ya, lubang yang berada di bawah ibu jarinya. Wa inna dzalika, dan yang demikian itu terjadi sampai dibebasin dari siksa neraka setiap malam Senin. Kenapa? Bi'ataqi Suwaibah, karena aku membebaskan Suwaibah. Suwaibah itu budaknya, lalu dibebaskan. Hina basyaratni, ketika beliau memberitahu kepadaku, biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi amri laha bi irdaihi, dan atas perintahku kepada Suwaibah untuk menyusuinya, ya. Jadi hebatnya Abu Lahab tuh, sekafir-kafirnya dah begitu, ya. Itu di alam kuburnya masih mendapatkan syafaat Nabi, itu namanya, ya. Kafir, memusuhi Nabi, tidak sedikit upaya yang dilakukan oleh Abu Lahab, ya, itu untuk membunuh Nabi. Awal-awal, ya, itu berapa kali Nabi ingin dicelakakan, ketika misalnya sholat di depan Ka'bah, ya, ditimpuk dengan batu, dilempari kotoran unta dan lain sebagainya. Itu semuanya banyak, yang pelopornya tidak ada lain adalah Abu Lahab, gitu. Tapi namanya paman sama ponakan, gitu, ya, kan berarti kan paman nih, ya. Nah, ketika lahir tetap aja ada rasa girangnya, gitu, ya. Saking girangnya, Abu Lahab punya keponakan, ya, yang dari saudaranya Abdullah, laki-laki lagi, ya. Nah, di situ tuh girangnya dia. Saking bahagianya dapat ponakan laki-laki, yang ngasih tahu adalah Suwaibah kepada Abu Lahab. Ya, Abu Lahab, Fatimah itu, Aminah telah melahirkan anak, ya, laki-laki. Nah, saking girangnya, maka Suwaibah itu dimerdekakan. Lalu kemudian diperintahkan juga agar Suwaibah lah yang menjadi ibu susunya, ya. Dalam kebiasaan orang Arab itu katanya antara 2 sampai 4 bulan itu disusui oleh ibu dulu, begitu, ya. Nah, nanti setelah sekian bulan ke sana sampai dia disapi, itu biasanya memang dicari ibu susu lainnya, begitu. Saya nggak tahu tuh kenapa alasannya seperti itu, ya. Tapi ini udah menjadi budaya mereka, memang seperti itu, ya. Nah, atas itulah, ya, atas girangnya Abu Lahab dan dimerdekakannya Suwaibah, ya, dari budak, lalu kemudian diperintahkannya Suwaibah untuk menyusui Nabi Muhammad, maka itulah yang menjadi dasar bahwa Abu Lahab diringankan, dihentikan siksa kuburnya, ya, itu setiap malam Senin, malam kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi bahan pikiran kalau gitu, jadi kita, ya, bagi kita nih, orang yang kafir girang, gitu, ya. Bukan aja girang tuh, awalnya doang kan dia girang, gitu. Cuman itu doang tuh girangnya Abu Lahab tuh. Setelah tahu bahwa Nabi Muhammad itu jadi nabi dan mengembangkan Islam, kan bencinya Abu Lahab sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad. Tetapi pernah ada, gitu, ya.
pernah ada girangnya, bahagianya dengan lahirnya Nabi Muhammad. Padahal dia orang kafir, ya, tidak mau masuk Islam, tidak mau ya mempercayai Nabi itu sebagai, mempercayai Muhammad sebagai Nabi, nggak mau, ya. Tapi dengan girangnya, ya, dan bahagianya Abu Lahab sampai dia membebaskan budaknya dan kemudian menyuruhnya untuk menyusuinya, itu yang menjadi bahan, kira-kira menjadi alasan bagi Allah untuk memberikan kebebasan bagi Abu Lahab setiap malam Senin dibebaskan dari siksa kuburnya. Kan logikanya begini, ya, kalau orang kafir saja bahagia sama Nabi Muhammad masih ada keringanannya, gitu kira-kira, ya kan? Kafir tuh, bukan aja kafir, kalau kafir nggak memusuhi sih mungkin enak kali dah. Dia boleh nggak percaya, tapi misalnya nggak berbuat jahat gitu, udah, pokoknya gua nggak percaya. Tapi kalau untuk nyakitin nggak, gitu misalnya kan, ada kan orang begitu misalnya. Tapi ini kan dia kafir juga dan nyakitin juga, ya. Kalau kita baca surah Tabat itu kan banyak begitu, Tabat syada Abi Lahab wa tab, ya. Bukan saja Abu Lahab, bininya, ya, itu juga nyebarin fitnah juga terhadap Nabi Muhammad dengan berbagai macam cara. Berarti kan kalau gitu, ya tingkat kejahatannya sangat luar biasa. Tapi pernah terlintas, ya, di masa kecilnya Nabi Muhammad, Abu Lahab pernah merasa bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad tersebut. Kan belum ada apa-apanya tuh bahagia, namanya senang kan itu semua orang bisa kan, ya. Enggak kudu muslim, enggak kudu mukmin. Yang namanya bahagia senang itu tergantung orang, dan bagaimana saja Allah bisa menyampaikan bahagia itu. Enggak perlu orang kaya tuh bahagia, orang susah juga punya rasa bahagia, ya. Maka orang kafir, orang mukmin bisa bahagia kalau begitu. Termasuk juga Abu Lahab, saking senangnya, saking bahagianya lahirnya keponakan yaitu Nabi Muhammad, maka dia diberikan kebebasan pada setiap malam Senin untuk apa? Tidak mendapatkan siksanya. Logikanya kalau begitu sekarang, bagaimana kalau kita nih, ya, yang seumur hidup, ya, walaupun iman kita, Islam warisan lah dari orang tua kita, tapi kan rasa kenal sama Nabi, paling kagak maulid dah kita gitu, ya kan, datang tuh kita. Sejarah Nabi pernah kita baca, ya. Nama orang tuanya, bapak ibunya kita kenal banget, Abdullah dan Aminah. Masa kita kagak ada cipretan sampai sekali kan gitu kira-kira. Yang kafir saja bahagia itu dibebasin dari siksa kuburnya. Maka bagaimana kita selaku orang yang beriman kepada Nabi, apalagi sampai mampu menjalani sunnah-sunnahnya, itu jauh lebih pantas bagi kita untuk mendapatkan syafaat Nabi dibandingkan dengan Abu Lahab. Abu Lahab mah girangnya waktu lahir doang, ya. Pas Nabi Muhammad jadi Nabi, udah nggak girang lagi, jadi musuh udah habis gitu, ya. Tapi tetap Allah hargai, ya, girangnya yang masa lalu. Kalau Nabi Muhammad umur 40 tahun tuh, ya, umur Nabi Muhammad 40 tahun jadi Nabi, berarti kan girangnya 40 tahun yang dulu dong kalau begitu, ya kan. Umur Abu Lahab lebih tua, berarti begitu dengan Nabi Muhammad, berarti Abu Lahab ngalamin bener tuh hidupnya Nabi. 40 tahun kemudian dia jadi Nabi, tapi dulu pada usia-usia Nabi awal-awal hidup, awal-awal lahir, ya, Abu Lahab pernah senang. Itu doang dah tuh. Setelah 40 tahun misalnya, Abu Lahab kan udah jadi musuh Nabi Muhammad gara-gara menyebarkan Islam, ya, dan itu menimbulkan kemarahan bagi Abu Lahab. Tapi tetap, ya, Allah masih menghargai bahagianya Abu Lahab yang mungkin sejenak saja kali begitu, nggak berlama-lama, ya. Sekarang kalau kita pertanyakan kembali, bagaimana orang yang mungkin pernah di dalam kehidupannya, ya, apalagi kalau seumur hidupnya itu merasa senang, merasa bahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad, atau bahkan lebih daripada itu sampai mampu, ya, untuk apa? Mengikuti sunnahnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan lain sebagainya. Maka itu jauh lebih pantas untuk mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik dibandingkan dengan nilai yang pernah dimiliki oleh Abu Lahab, gitu, ya. Baik, berikutnya wal khamis, yang kelima, al haras, ya.
Wa ummuhu dan ibunya Samratu bintu Jundab. Ya. Samratu bintu Jundab, yaitu Samrah bintu Jundab. Ini berarti istri yang kelima nih, ya. Istri yang kelima dari Abu Lahab. Maaf, Abdul Muttalib. Wa huwa akbaru auladi Abdul Muttalib. Haris ini adalah anak yang paling tua daripada Abdul Muttalib. Wabihi kana yukna, ya, dan dengan ini beliau diberikan gelar, ya, namanya jadi Ibnu Abdul Muttalib, ya. Tapi falam yudrikil islama, ya, Haris tidak menemui Islam, ailam yudrik zaman Nabi tatihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak menjumpai, ya, zamannya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi. Ya, di sini tidak dijelaskan tahun berapa, ya, meninggalnya Haris, ya, pada waktu, ya, Nabi Muhammad masih ada dan belum diangkat menjadi nabi. Wasadisu Zubair. Yang keenam adalah Zubair. Wa ummuhu ummu Abdillah, dan ibunya adalah ibu Abdullah. Berarti kalau gitu Zubair dan Abdullah bapaknya Nabi itu satu kandung kalau gitu. Walam yudrikil islama, tetapi, ya, beliau juga tidak menemui Islam. Tidak menemui Islam artinya pada waktu dihidup sampai mati Nabi Muhammad belum jadi nabi gitu, ya. Masa-masa nabi itu belum diutus kalau begitu. Nabi Muhammad sebagai nabi itu belum diangkat. Wasabi'u, dan yang ketujuh Jahlun, ya, bitaqdimil jim al-maftuhah, dengan mendahulukan jim yang difathahkan alal ha'is sakinatil muhmalah, di atas huruf ha yang sukun yang tanpa titik. Wakila bitaqdimil ha'il muhmalah al-maftuhah, dikatakan juga terbalik jadinya, ya, dengan mendahulukan ha tanpa titik yang difathahkan ala jim sakinah atas jim yang sukun. Jadi ada yang bilang namanya Jahlun, ada yang bilang namanya Hajlun, jadinya tinggal balik aja gitu, ya. Wa ummuhu ummu Hamzah, ya, ibunya adalah ibu Hamzah, yaitu Halah binti Uhaib kalau gitu, ya, Halah binti Uhaib. Tidak ada keterangannya nih, ya, Islam atau tidaknya, ya. Tapi memang dalam sejarah sih kita nggak pernah membaca nih, kita nggak pernah kenal gitu peran Jahal atau perannya Hajal dalam dakwah Nabi begitu. Wasaminu, dan yang kedelapan Abdul Ka'bati, yaitu Abdul Ka'bah. Wa ummuhu ummu Abdillah, dan ibunya adalah ibu Abdillah, ya, Fatimah binti Amr bin Abid. Berarti masih satu kandung kalau gitu, ya. Abdullah tadi itu Zubair, ya, kemudian juga Abdul Muttalib, Abu Thalib tuh masih satu kandung tuh. Walam yudrikil islama, dan tidak menjumpai Islam, walam yakun lahun naslun, dan dia juga tidak memiliki keturunan. Watasi'u, dan yang kesembilan Qusam biqafin madmumatin, dengan qaf yang didammahkan, fa musallasatin maftuhatin, lalu bertitik tiga, bertitik tiga yang difathahkan. Wa ummuhu ummul Haris, dan ibunya adalah ibu Haris, yaitu di atas tuh Samrah bintu Jundab, ya. Wa huwa mata saghiran, ya, dan Qusam ini mati pada usia kecil, ya, dan tidak diterangi di sini, ya, apakah mengalami Islam atau tidak. Kemungkinan besarnya tidak kalau begitu, karena matinya masih kecil. Wal ashiru, dan yang ke-10 adalah Dirar, ya, Dirar. Wa ummuhu ummul Abbas, dan ibunya adalah ibunya Abbas, yaitu Qailah binti Hibban. Mata fi ayyamin uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuslim. Ya, Dirar mati pada hari-hari di mana sudah diwahyukan kepada Nabi,
Ya, artinya Nabi udah diangkat tuh, Muhammad udah diangkat jadi Nabi, ya. Tapi walam yuslim, ya, tapi belum beragama Islam. Wa kana min fatayani Quraisyin jamalan wa sakhaan. Dirar adalah termasuk pemuda-pemuda Quraisy yang berwajah tampan dan dermawan. Jadi kalau tadi itu Abu Lahab dibilang katanya ya mukanya memancar ya dan lain sebagainya. Sekarang gitu juga Dirar. Ya memang wajar karena ini adalah keluarga Nabi. Kalau yang cakepnya Nabi doang gitu sendiri itu jadi jadi apa namanya? Jadi timplang banget jasanya gitu ya kan. Kok nih orang sekeluarga jelek semua, cuman dia doang tuh satu yang bagus gitu. Ya walaupun kehebatan dan ketamanan Nabi itu sangat luar biasa, tapi saudara-saudara dan paman-pamannya ya kagak jelek-jelek banget gitu sehingga akhirnya menimbulkan menimbulkan celaan lah begitu buat keluarga Nabi. Tidak, emang cakep-cakep keluarga Nabi itu jadinya begitu. Wal hadi asyara dan yang ke-11 al-ghaidaq, ya al-ghaidaq. Bi fathil ghain dibaca dengan fathah ghain, al-mu'jamah yang bertitik ya. Wa huwa laqabuhu, ghaidaq itu adalah laqabnya. Ya, laqabnya. Wasmuhu dan isim namanya Mus'ab, yaitu Mus'ab. Waqila Naufal, dan dikatakan juga adalah namanya Naufal. Fakana ajwadu Quraisyin wa aktsaruhum ta'aman wa malan walihada luqiba bil ghaidaqi. Dia adalah orang Quraisy yang paling dermawan, paling banyak makanan dan harta ya. Kemudian karena itulah dia digelari dengan al-ghaidaq ya, orang yang dermawan. Wasani asyara dan yang ke-12 al-muqawwam ya, al-muqawwam bi fathil wawi dibaca dengan fathah wawi wa kasriha dan juga boleh dibaca kasrah. Berarti boleh dibaca al-muqawwam atau al-muqawwim. Wa ummuhu ummu Hamzah dan ibunya adalah ibu Hamzah yaitu Halah. Wa minan nasi man ya'udduhum asyratan. Dan di antara manusia, dalam hal ini para ulama sih mestinya, man ya'udduhum ada yang menganggap mereka paman Nabi asyratan jumlahnya 10. Wa yaj'alu abdal Ka'bah wal muqawwim wahidan. Dan mereka menjadikan sebagian manusia itu, sebagian ulama tadi itu menjadikan Abdul Ka'bah dan Muqawwim itu satu orang. Jadi disebut Abdul Ka'bah, orangnya nggak lain adalah Muqawwim, itu katanya. Wajahlan wal ghaidaq wahidan, sedangkan Jahal dan Ghaidaq juga adalah satu orang juga gitu. Jadi yang satu mungkin namanya, yang satu gelarnya, laqabnya begitu. Nah ini memang kalau kita berbicara yang sedemikian ini memang mesti pandai banget tentang ilmu nasab namanya ya. Dan ilmu nasab berdasarkan kesepakatan sih itu berdasarkan berita yang masyhur gitu ya, berita yang masyhur. Kenapa berita yang masyhur? Ya masa itu belum ada catatan kan. Kakak ada nggak pada waktu itu? Kartu keluarga ya kan? Kagak ada pada waktu itu, emang ada kartu KTP, kagak ada juga begitu. Maka berita-berita yang memang pada waktu itu bukti-bukti tertulis tidak ditemukan, maka pemberitaan yang masyhur itu dijadikan standar sebagai ya dinyatakannya orang tersebut punya nasab kepada siapa begitu. Itu aja patokan utamanya. Ya, jangan maksain diri ya bahwa ya seseorang tidak terkena nasabnya gara-gara kagak ditulis. Kalau ada yang nulis, ya kan? Kalau kagak ada berita tulis menulis pada waktu itu, gitu, ya kan? Kan susah jadinya. Tapi kalau seandainya ada berita yang masyhur si Fulan anaknya Fulan, udah selesai. Kita aja sampai sekarang masih percaya kan begitu, ya. Walaupun orang kagak ngelihat KTP dah begitu ya kan. Kalau udah masyhur si Fulan A anaknya Fulan B, emang kita ngapain mau ngacak-ngacak ya kan, lu lahir kapan,
Ya kan, baba lu kawin kapan? Nyak lu kawin kapan? Lah, sono-sono kita nyari nama orang, ya kan? Nah, sekarang kan banyak tuh kemarin tuh ya, nasabnya para habaib katanya dinyatakan putus gara-gara ada Abdullah bin Isa yang katanya kagak ada orangnya begitu. Padahal secara masyhur ya sudah banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Bani Alawi itu lahir dari ya Ubaidillah atau Ubaidillah bin Isa begitu. Kalau mau difaktain dengan bukti tulisan, jangan mencari yang sebenarnya tidak ada. Kalau mau buktiin yang ada gitu ya. Anda bisa nggak membuktikan bahwa Ubaidillah bin Isa itu bukan keturunan Nabi, kira-kira begitu ya. Jangan kagak ada ya kan, nah lalu jadi hukum, kagak ada itu jadi hukum, itu repot banget tuh kalau begitu ya. Menyatakan kagak ada tapi dijadikan sebagai sumber hukum, nggak bisa kalau kita begitu. Agama itu apalagi, itu kan nasab terkait dengan bahasa agama tuh ya. Itu penting, sanad itu bahasa agama gitu, itu mesti punya fakta, punya bukti. Itu memang kalau tidak punya bukti untuk menyatakan tidaknya, ya jangan kemudian akhirnya memutuskan yang tidak benar kalau begitu ya, seperti itu. Wal asyiqqa li Abdillahi walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min haula'i tsalatsa, dan yang menjadi saudara kandung dari Abdullah orang tua Nabi dari semua paman-pamannya itu adalah 3 orang. Abu Thalib, wa Zubair, wa Abdul Ka'bah ya. Jadi kalau gitu nanti dengan Abdullah tuh ya. Jadi 4 orang kalau gitu tuh yang sekandung ya. Abu Thalib, Zubair, Abdul Ka'bah dan Abdullah sendiri ya, yaitu bapaknya Nabi kalau begitu. Nah, ini adalah hal-hal yang memang pantas dan perlu untuk kita kenal dari paman-pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, dan ketahuilah anna ammatihi sallallahu alaihi wasallam sittun, bahwa bibinya Nabi itu ada 6. Daha Safiyah ya, salah satunya adalah ahaduha Safiyah, salah satunya adalah Safiyah, wahia Ummu Zubair bin Awam, yaitu ibunya Zubair bin Awam. Nanti dia termasuk salah satu sahabat Nabi yang sangat pandai dan ya mampu menulis nih. Nanti salah satu orang-orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran itu adalah Zubair bin Awam. Dan itu berarti saudara sepupu kalau gitu ya. Kan Sofiyah itu bibinya Nabi, ya kan? Jadi saudara sepupu kalau gitu. Wa ummuha, dan ibunya adalah ibunya Sofiyah, Halah bintu Uhaib Ummu Hamzah. Ya berarti masih satu kandung dengan Hamzah kalau begitu. Tuwafiyat fil Madinati, beliau wafat di kota Madinah, fi khilafati Umar bin Khattab, pada masa khilafah Umar bin Khattab, fi sanati 20, pada tahun ke-20 ya, walaha salasun wa sab'una sanatan, usianya kurang lebih 73 tahun, wa dufinat bil Baqi, dan dimakamkan di Baqi. Sekarang di Baqi ya sama aja sih kagak ada tandanya, jadinya kita mau ziarah yang mana nggak ketahuan gitu ya. Kalau datang ke situ adalah yang kita doain secara umum aja lah gitu. Kalau memang kita tahu siapa-siapanya yang ada di situ, bolehlah kita sebutin. Kalau enggak, datang ziarah, baca doa lah buat yang ada di situ. Qila lam yuslim min ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairaha. Dikatakan tidak ada yang masuk Islam dari bibi-bibinya Nabi selain Safiyah. Waqila, dan dikatakan juga bal aslamat aidon Urwa wa Atikah ya. Akan tetapi masuk Islam juga di antara bibi Nabi adalah Urwa dan Atikah. Wasaniha, dan yang kedua dari bibi Nabi Urwa, wasalithuha Atikah, dan yang ketiganya adalah Atikah. Wa fi islami hataini, dan di dalam hal Islamnya Urwa dan Atikah khilafun ya, menjadi perbedaan pendapat, kama alimta mestinya ya, kama alimta, sebagaimana kamu udah tahu tuh di atas tuh, maksudnya begitu, udah dikasih tahu gitu. Warabi'uha, dan yang keempatnya Ummu Hakim, wahia al-Baida, yaitu Ummu Hakim, yaitu al-Baida.
wa khamisuha, dan yang kelimanya Barrah, wa sadisuha, dan yang keenamnya Umaymah. Wala khilafa fi adami islami hadhihi tsalasil akhirah, dan tidak ada perbedaan pendapat di dalam tidak Islamnya 3 orang yang terakhir ini. 3 orang yang terakhir berarti Ummu Hakim, Barrah, dan Umaymah. Untuk Urwah dan Atikah itu diperselisihkan. Ada yang bilang Islam, ada yang bilang tidak. Tapi yang secara pasti masuk Islam adalah Sofia, ya itu. Wa hadhil khamsatul akhirah, dan 5 orang terakhir ini syaqiqatu Abdillahi, adalah saudara kandungnya Abdullah walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Urwa, Atikah, Ummu Hakim, Barrah, dan Umaymah itu adalah saudara kandung daripada Abdullah. Nanti bersaudara lagi dengan yang laki-laki, yaitu siapa tadi? Abu Thalib, Zubair, dan Abdullah. Itu satu bapak satu ibu tuh kalau yang itu, ya. Yang lainnya berarti lain ibu kalau begitu. Nah, ini kan penting ya, kita bisa mengenal keluarga Nabi dari sisi pamannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.